Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan mereview secara langsung ponsel terbaru dari Oppo untuk kelas menengah premium ya, yaitu Reno 8T 5G. Untuk harganya, ponsel ini varian terendah dibanderol dengan harga 5.990.000-an, dan untuk varian tertinggi atau 8/256GB, ponsel ini dijual dengan harga kisaran 6,4 jutaan rupiah. Dan buat kalian nanti yang pengen beli Oppo Reno 8T 5G ini, bisa cek link yang ada di deskripsi pada video ini ya. Langsung saja kita mulai review dari segi desain yang diusung oleh Reno 8T 5G. Untuk urusan desain, memang Reno 8T 5G kelihatan lebih mewah kalau kita bandingin dengan Oppo Reno 8T 4G. Ditambah lagi dengan tampilan desain kameranya yang kelihatan makin gede, ya makin menyerupai ponsel flagship dari Huawei di tahun kemarin ya. Untuk finishingnya masih mengandalkan teknologi Reno Glow. Jadi kalau kita lihat dari beberapa arah yang berbeda tentunya ya, ini bisa menghasilkan warna yang cukup berbeda. Kemudian ada finishing yang kelihatan makin glossy, lebih tepatnya di bagian sininya. Nah ya kan, kelihatan nggak di kamera? Nah, lalu ada keterangan 108 megapiksel portrait kamera. Lalu di bagian atas atau bagian lubang yang paling atas ini ada satu kamera, dan di bagian bawahnya terdapat dua kamera plus lampu LED flash. Di bagian kanan ponsel ini masih memiliki satu buah tombol power. Lalu di bagian atas terdapat lubang mikrofon atau noise cancelling. Lalu di bagian kiri di sini terdapat dua buah tombol volume. Lalu di bagian bawah terdapat lubang SIM tray, dan masih bisa kita tambahin lagi dengan slot kartu memori eksternal dengan jenis hybrid. Jadi satu memori plus satu slot SIM card atau dua SIM card sekaligus. Lalu ada lubang mikrofon, port USB Type-C, dan tentunya memiliki satu buah lubang speaker. Untuk tampilan layar, ponsel ini kelihatan makin mewah ya. Selain menggunakan tampilan layar curved ya, meskipun cuma 2,5D, tapi kan udah kelihatan melengkung. Tentunya memiliki kesan mewah tersendiri. Ditambah lagi dengan bezelnya di bagian atas, kanan, kiri, dan juga bawah yang udah kelihatan tipis banget kalau kita bandingin dengan Reno 8T seri 4G-nya. Layarnya sendiri udah pakai tampilan layar Neo Display ya. Jadi udah kelihatan makin kekinian, nggak kayak Reno series pada umumnya. Biasanya kan masih pakai layar punch-hole atau lubang kamera yang di bagian samping. Nah, kali ini udah pakai tampilan layar Neo Display. Lalu kita cek di bagian pengaturan tentang sistem nih. Ponsel ini hadir dengan ColorOS versi 13, versi resmi, dan berjalan menggunakan sistem pengoperasian dari Android versi 13. Nah, ya ponsel ini hadir dengan Android versi 13, jadi udah pakai Android terbaru. Dan nantinya Oppo Reno 8T 5G ini bisa mendapatkan 2 kali update sistem operasi Android dan 4 tahun untuk update keamanan. Nah, untuk update keamanannya sendiri ini udah pakai yang terbaru ya, pakai 5 Februari 2023. Dan unit yang kita review ini menggunakan varian RAM sebesar 8GB, dan bisa kita tambahin lagi dengan memori atau RAM virtual hingga 8GB ya. Selanjutnya dengan varian terendah yaitu 128GB. Jadi udah mantep ya. Entah kalian nantinya mau beli 128GB atau varian tertinggi di 256GB. Tentunya itu nggak terlalu masalah banget, karena ponsel ini masih mendukung SIM card eksternal. Untuk ukuran layarnya sendiri, Reno 8T 5G hadir dengan ukuran 6,7 in, lalu punya baterai sebesar 4800 mAh dengan dukungan fitur fast charger hingga 67 Watt. Ponsel ini juga udah punya fitur NFC. Selanjutnya di bagian pengaturan tambahan, ponsel ini sudah mendukung gestur atau gerakan layar ya. Ada juga gestur di udara. Dan ini bisa kalian aktifin untuk menjawab atau menutup panggilan, atau bisa juga kalian gunakan untuk menggeser ke atas maupun ke bawah, tapi ini hanya tersedia untuk 3 aplikasi, cuman di TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Nah, kita praktekin nih. Caranya mudah banget ya. Ini fitur yang keren, tapi yang nggak terlalu sering kita gunain sih. Bisa dibilang jarang banget kita pakai. Volumenya juga bisa nyampe 200%. Dan untuk kualitas audionya juga udah dual speaker. Selanjutnya kita cek untuk bagian perguliran atau refresh rate-nya punya berapa nih. Jadi ponsel ini punya opsi refresh rate tinggi hingga 120 Hz, dan di sini tersedia 2 opsi ya, dengan refresh rate tinggi atau refresh rate standar. Tapi kalau kita pakai refresh rate tinggi, ini juga udah mendukung untuk refresh rate otomatis sih sebenarnya.
Jadi dengan spesifikasi dari layar yang dipakai, tentunya Reno 8T 5G udah enak banget kalau kita pakai buat nonton video maupun buat dengerin musik. Karena untuk kualitas audionya yang udah dual speaker sama seperti Reno 8T versi 4G-nya. Nah, ini udah pakai dual speaker ya, mantap lah. Layarnya juga adem, nyaman di mata. Selain itu untuk pegangan atau feel genggaman dari Reno 8T 5G, ponsel ini juga enak banget di tangan. Tipis dan juga ringan banget, cuman sayangnya pada bagian bodi yang diusung oleh Reno 8T 5G, ponsel ini untuk backdoornya kurang solid lah. Masih ada bagian-bagian yang kopong, terutama di bagian samping kamera ini. Nah ini kayak ada getaran-getaran gitu. Paling kopong di bagian samping kamera. Dan ini entah pakai backdoor plastik atau udah pakai backdoor kaca ya. Kalau feeling saya sih kayaknya masih pakai backdoor plastik nih. Untuk segi performa kita lihat terlebih dahulu ya. Pakai AIDA 64. Untuk RAM terpasang 8GB, versi Bluetooth masih menggunakan versi 5.2. Prosesornya ini pakai Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dan untuk bagian kamera, resolusi fotografinya 12 megapiksel, resolusi video 2,1 megapiksel, mode fokus infinity, auto, makro, continuous video, continuous picture. Dan untuk kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel, untuk resolusi videonya 2,1 megapiksel. Nah, langsung aja kita cek untuk fotografinya. Kemarin kalian banyak banget yang nanya ini ya. Untuk perekaman video udah bisa 4K 60 fps atau 1080 60 fps apa belum nih Kak? Nah, kita lihat. Di sini cuma tersedia dua resolusi, 1080 atau 720. Itu untuk perekaman videonya. Untuk kamera utama ini bisa kita atur untuk bukaan lensanya. Ada juga beberapa efek yang kita suka, misalnya potret kilauan bokeh. Ini fitur yang paling saya suka nih untuk ponsel Reno series. Kemudian masih memiliki opsi video 2 tampilan, pemindai teks, dan juga mikroskop ya. Ini salah satu fitur yang jarang banget kita pakai, tapi ya nggak apa-apa lah untuk mengisi kegabutan. Kalau saya sendiri sih mendingan kamera ultra wide sebenarnya ya. Ini bisa kita pakai buat ngeliat nih barang-barang kecil yang nggak terlihat oleh mata telanjang. Nah ini karena flashnya cuma di bagian bawah, jadi gambarnya terang sebelah. Sorry, ini lagi hujan. Maaf banget kalau suaranya kurang enak didengar ya. Lalu untuk kamera selfie-nya ini masih ada nggak? Oh, masih ada potret kilauan bokeh. Kemudian untuk perekaman video, kamera depan juga cuma 10, 80 dan 720. Di sini juga belum ada opsi untuk perekaman stabil. Begitu untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Belum ada opsi untuk penyentabil video. Tapi untuk kualitas video dan juga fotografi dari Oppo Reno 8T 5G menurut saya udah mantap banget ya. Meskipun belum ada fitur penyentabil, tapi untuk kualitas perekaman udah terbilang stabil. Tes perekaman video dari Reno 8T 5G dan resolusi 1080 30 fps. Ini nggak ada fitur penyentabil video ya. Kita coba buat jalan. Terlihat stabil banget kalau di sini nih. Padahal nggak ada nggak pakai penyentabil video, nggak pakai gimbal ataupun yang lainnya ya. Perekaman video 1080 kamera depan dari Reno 8T. Bagus ya. Kita coba buat jalan bentar. Sorry kalau rame ya. Belakang ada penggilingan padi. Ternyata stabil guys. Video dua tampilannya nih. Berisik karena ada ini penggilingan padi, mesinnya lagi aktif, mengganggu banget itu sebenarnya. Ini hasil perekaman videonya mantep lah. Selanjutnya untuk performa dari chipset Qualcomm Snapdragon 695 bisa menghasilkan skor Antutu nyampe berapa nih? Untuk skor Antutunya mencapai 3.800 1.245 poin.
Untuk main game ML, ponsel ini mendapatkan refresh rate high dan grafik ultra. Untuk suhunya cukup panas ya. Pada permainan game 20 menitan bisa mencapai 38 derajat, dan untuk konsumsi daya baterainya di kisaran 20 menitan berkurang 4%. Untuk gamenya sih terbilang cukup lancar, cuman waktu kita main di 10 menitan sempat lag 1 kali. Jadi untuk kualitas performa, kalau kalian mainnya cuman Mobile Legends ataupun jarang banget yang namanya main game, lebih tepatnya bukan gamers, tentu performa dari Qualcomm Snapdragon 695 ini bukan jadi masalah buat kalian semua. Nah, ngomongin soal konsumsi daya baterai, ponsel ini tergolong awet banget ya. Untuk konsumsi daya baterai selama kita bermain game Mobile Legends selama 20 menit, ponsel ini cuma berkurang 4% saja. Kemudian waktu baterainya masih 100%, kita pakai buat download APK Antutu, Mobile Legends, dan juga AIDA sekaligus nonton YouTube. Kurang lebih ada di kisaran 15 menitan. Ponsel ini cuma berkurang 1% saja. Jadi dari 100% ke 1% itu awet banget. Setelah itu ya udah mulai normal, lebih tepatnya nggak seawet dari 100% turun ke 99%. Jadi menurut saya pribadi untuk Reno 8T 5G ini di harga 6 juta rupiah atau 6,4 juta rupiah ya, tergantung kalian belinya varian tertinggi atau varian terendah. Ponsel ini masih tergolong worth it banget. Tapi dengan catatan buat kalian yang nggak terlalu mentingin performa, atau lebih tepatnya bukan gamers. Jadi ponsel ini kalau kita pakai buat kerja, buat multitasking, ataupun buat videografi, atau lebih tepatnya buat kalian para konten kreator, Reno 8T 5G masih tergolong worth it dengan harga 6 jutaan rupiah. Kalian sendiri yang udah beli atau lagi PO, kira-kira gimana nih untuk pengalamannya selama menggunakan Reno 8T 5G? Dan jangan lupa, buat kalian yang masih PO, tungguin aja nyampe datang. Lalu tinggalin komentar kalian setelah menggunakan Reno 8T 5G ini. Oke, sampai di sini dulu untuk video review kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.